Essence of the Body Mind, Shin Fasyang, Riwayat Ceci bagian 48, Bencana Besar dan Bantuan Internasional. Ceramah Master. Gambar latar belakang tanggal 12 April 2012. Pada ceramah pagi, kehidupan tidaklah kekal. Ketidakkekalan bisa datang dalam sekejap. Apakah menderita atau tidak? Menderita. Awalnya semua orang hidup tentram dan leluasa. Tiba-tiba ketidakkekalan datang. Sungguh penderitaan yang tidak tertahankan, kekhawatiran yang tidak berujung. Semua ini adalah noda batin. Namun Buddha menginginkan kita semua dapat memahami ketidakkekalan secara menyeluruh. Riwayat Ceci bagian 48, Bencana Besar dan Bantuan Internasional. Orang-orang sering berkata bahwa abad ke-21 adalah era baru. Namun, bagi bumi, ini adalah masa-masa bencana makin kerap terjadi. Pada awal abad ke-21, dari Taiwan yang diterjang topan Nari pada tahun 2001 dan diguncang gempa 331 pada tahun 2002. Di tahun 2003 terjadinya perbakan wabah SARS dan gempa bumi di Bam, tsunami Samudra Hindia pada akhir tahun 2004, tahun 2005 terjadi terjangan badai Katrina dan gempa dahsyat di Pakistan. Bencana alam dan bencana akibat ulah manusia yang terjadi silih berganti merupakan peringatan keras bagi umat manusia. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 pada pagi hari setelah hari Natal, Aceh, Indonesia diguncang gempa dahsyat berkekuatan 9,1 skala Richter. Gempa bumi memicu tsunami setinggi 30 meter yang membawa dampak bagi 12 negara di sepanjang wilayah pesisir Samudra Hindia dan pantai timur Afrika. Setidaknya 290.000 orang tewas atau hilang dan lebih dari 510.000 orang mengalami luka-luka. Ceramah Master, gambar latar belakang tanggal 27 Desember 2004 pada pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Ini adalah peristiwa internasional, bencana berskala internasional terutama bagi Sri Lanka. Terus-menerus menghimbau kepada komunitas internasional secepatnya untuk menyalurkan bantuan bencana, menanggulangi bencana. Mungkin hanya perlu menyiapkan barang bantuan. Selain itu juga harus segera pergi memberi perhatian kepada mereka. Namun kita harus menghimbau orang-orang bahwa bencana yang terjadi di dunia ini merupakan tanggung jawab semua orang. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Bencana alam semua dipicu karena ulah manusia. Jika Anda berbuat hal-hal yang baik, ini artinya selaras dengan siklus hukum alam semesta. Jika Anda berbuat hal-hal jahat, berarti kita melanggar hukum alam. Bertindak bertentangan dengan alam, kondisi alam akan menjadi tidak selaras. Maka bencana alam bermula dari petaka karena ulah manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia sehingga kita harus mengemban tanggung jawab kita, yaitu harus selaras dengan hukum alam. Barulah dapat memulihkan sirkulasi kondisi alam semesta. Jadi janganlah pernah berpikir bahwa di Indonesia jaraknya dengan kita sangat jauh. Thailand juga sangat jauh dari kita. Kita juga jangan berpikir bahwa Sri Lanka atau India Selatan sangat jauh dari kita. Harus diketahui bahwa kita menghirup udara dari langit yang sama dan kaki kita berpijak. Tempat kita tinggal adalah di bumi yang sama. Lihatlah ketika lempengan tektonik di Indonesia bergerak. Lihat, akan berpengaruh pada wilayah lain juga ikut bergerak, sehingga terjadilah tsunami. Maka dapat dikatakan kita seharusnya kaki semua berpijak di atas bumi yang sama, berkaitan erat satu sama lain. Maka kita harus senantiasa membangkitkan tekad bajik dan membangun ikrar yang baik. Narator, bagi negara yang terkena dampak tsunami Samudra Hindia, Ceci menjalankan program penggalangan dana yang kemudian dinama Meliput Derita di Asia Selatan dengan Cinta Kasih, yang kemudian 10 tahun berikutnya program ini membawa manfaat bagi 12,8 juta orang. Mobilisasi relawan mencapai 260.000 orang. Ceci memilih wilayah yang terkena dampak serius, yakni Aceh dan Yogyakarta di Indonesia, serta Sri Lanka, Thailand, Malaysia, dan lainnya. Terlebih dahulu menyalurkan bantuan darurat
menyediakan tenda yang lengkap dengan kamar mandi dan dapur untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara, serta menyediakan penyaring air bersih. Setelah itu, Ceci membangun rumah tinggal permanen lewat proyek pembangunan perumahan Cinta Kasih. Ceci membangun 649 unit rumah di Sri Lanka dan 2.566 unit yang tersebar di 3 titik di Aceh, Indonesia. Secara keseluruhan, lebih dari 12.700 lebih orang memperoleh tempat tinggal. Ceramah master, gambar latar belakang tanggal 19 Januari 2010. Pemberkahan akhir tahun Taoyuan. Merespon bencana kali ini, insan Ceci di seluruh dunia bergerak. Insan Ceci menitik beratkan penyaluran bantuan di 2 tempat. Yang pertama di Aceh. Insan Ceci Indonesia lah yang mencurahkan perhatian di sana, sedangkan insan Ceci Taiwan dan Malaysia bersumbangsi di Hambantota, Sri Lanka secara bergilir. Saat kerumunan terbesar, orang-orang dari asosiasi medis, bahkan pernah ada anggota TIMA dari 8 atau 9 negara yang berhimpun di satu tempat. Saya menyebut mereka aliansi 8 negara atau pasukan medis 8 negara. Mereka melakukan penyuluhan kesehatan secara bergilir di sana selama 1 hingga 2 bulan. Tsunami sungguh telah menewaskan banyak orang dan menghancurkan banyak rumah. Karena itu kita memilih sebidang tanah yang begitu indah dan luasnya mencapai lebih dari 200 hektar. Pemerintah setempat menyediakan lahan tersebut agar Ceci dapat membantu melakukan perencanaan, juga membangun tempat pelatihan keterampilan serta tempat ibadah seperti masjid dan vihara. Gambar latar belakang tanggal 15 Oktober 2005, laporan medis Rumah Sakit Ceci. Berikutnya di New Orleans, berselang 9 bulan, program bantuan bagi Asia Selatan masih belum rampung. Badai Katrina sudah menerjang. Bisakah kita kembali menghimbau para relawan bergerak untuk membantu? Setelah mempertimbangkannya, Master tetap menghimbau para relawan untuk bergerak. Agar semua orang tahu bahwa selama bertahun-tahun Master terus menyerukan kepada semua orang bahwa saat ini adalah kalpa kerusakan yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Sutra Teratai. Buddha berbicara tentang 3 bencana besar dan 3 bencana kecil. Buddha terus mengatakan bahwa dunia ini akan secara perlahan memasuki era kerusakan. Selama puluhan tahun, kita benar-benar telah menyaksikan dan merasakan kalpa kerusakan ini. Badai Katrina, ceramah Master Cheng Yen. Mengenai 3 bencana besar dan 3 bencana kecil, sejak tahun 2001, berapa banyak negara di dunia yang dilanda bencana besar? Badai Katrina yang terjadi pada tahun 2005, yaitu pada tanggal 29 Agustus, membuat wilayah New Orleans sekitar 80% terendam banjir, menimbulkan kerugian lebih dari 120 miliar USD dan membuat lebih dari 250.000 orang menjadi pengungsi iklim. Gambar latar belakang tanggal 29 Agustus 2012 pada pertemuan pagi relawan. Pada kurun waktu tersebut, para insan Ceci terjun memberikan bantuan bencana. Bagaimana memberikan bantuan dan menenangkan para korban pada stadion yang demikian luas tersebut dipenuhi oleh pengungsi yang telah kehilangan segalanya. Pada saat itu, lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau ke dalam lokasi pengungsi bencana tidaklah mudah. Hanya Palang Merah juga Bala Keselamatan dan Ceci yang diizinkan untuk masuk ke sana. Narator, sejak September 2005 hingga Februari 2006, bantuan bagi korban badai Katrina dibagikan oleh insan Ceci di seluruh Amerika Serikat. Di 15 negara bagian secara bersama membantu lebih dari 20.000 keluarga yang terdiri atas lebih dari 58.000 orang, serta untuk pertama kalinya bekerja sama dengan bank untuk menerbitkan kartu uang tunai yang fungsinya seperti layaknya uang tunai. Secara keseluruhan telah membagikan lebih dari 4,7 juta USD. Ceramah Master, gambar latar belakang tanggal 29 Agustus 2012. Pada pertemuan pagi relawan, kita membagikan kartu uang tunai. Sesungguhnya kartu uang tunai ini dimulai pada saat itu, dan kita mulai merekomendasikannya. Kita tidak seharusnya memberikan uang tunai karena membawa uang tunai akan sangat beresiko. Dengan menggunakan kartu uang tunai juga menunjukkan rasa hormat kepada para korban. Apa yang mereka butuh selama mereka memiliki kartu uang tunai ini, mereka dapat memilih apapun yang mereka butuhkan.
Satu-satunya pembatasannya adalah kartu ini tidak boleh digunakan untuk membeli alkohol ataupun membeli rokok. Tetapi untuk hal lainnya diperbolehkan. Di tengah kondisi seperti itu, akan banyak orang yang membutuhkan perawatan medis. Oleh karena itu, kita menggerakkan relawan timah dan juga peralatan medis di California. Kita memiliki mobil klinik keliling yang dilengkapi dengan semua peralatan medis. Para relawan melakukan perjalanan siang dan malam selama 40 jam, yang berarti mereka menempuh jarak 1000 hingga 2000 km. Mobil tersebut berjalan siang dan malam tanpa istirahat. Mereka bergantian mengemudi. Selama waktu itu, di banyak negara bagian kita menerima pengungsi dari New Orleans yang terkena dampak bencana. Dan mereka menerima perhatian serta perawatan dari relawan Churchy. Respon semacam ini menunjukkan bagaimana riak cinta kasih ini dapat menyebar ke banyak orang seperti itu. Banyak korban yang terkena dampak badai Katrina bahkan hingga kini masih terus berinteraksi dengan Churchy. Gempa dahsyat Pakistan. Narator, pada tanggal 8 Oktober 2005, gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi di wilayah Kashmir, Pakistan, di timur laut Pakistan. Lebih dari 80.000 orang tewas dan lebih dari 3 juta orang kehilangan tempat tinggal. Ceramah Master, gambar latar belakang tanggal 21 Oktober 2005 pada pertemuan pagi relawan. Pada tanggal 8 Oktober ketika kita di Hualien sedang mengadakan bazar untuk para korban bencana di New Orleans, semua orang sangat sukacita dan harmonis, saling mendoakan dan bersyukur satu sama lain. Juga pada saat ini, di belahan lain bumi yang sama ini adalah gempa bumi dahsyat di Pakistan. Sejak saat itu saya menjadi semakin khawatir. Sebenarnya di tempat ini tidak tahu seberapa besar dampak bencana yang ditimbulkan. Bagaimana kita bisa membantu mereka terus mencari akses jalan? Hingga tanggal 11 Oktober ketika saya hendak keluar dan tiba di stasiun, Yincing dan Techen dari Divisi Kerohanian Churchy menyusuli saya ke stasiun Hualien. Mereka melaporkan kepada saya bahwa dia telah menemukan akses jalan untuk memasuki Pakistan dan lain sebagainya. Dengan harapan inilah saya berpesan kepada mereka untuk segera mencari koneksi setempat. Bagaimana kita melakukan persiapan? Saya sangat khawatir, sangat tidak sampai hati, sangat khawatir. Seusai berkunjung ke Xintian, saya menuju ke kantor cabang Churchy Taipei. Kita sudah menemukan beberapa rute untuk memasuki Pakistan. Semua orang sangat mendukung dan bersedia membantu. Beberapa rute ini semuanya sangat aman, memungkinkan kita untuk melangkah maju secara mantap dan tenang, sehingga kita dapat pergi melakukan survei bencana. Beberapa komisaris kehormatan juga datang memberikan laporan. Di dalam gudang masih ada berapa banyak persediaan barang bantuan bencana internasional, baik berupa pakaian, makanan, ataupun lainnya. Saya memberitahu mereka kita juga perlu mencari tahu kebutuhan makanan dan pakaian mereka seperti apa. Apakah produk makanan yang kita berikan sesuai dengan selera mereka di Pakistan? Saya meminta mereka untuk memperhatikan hal ini dan terus membuka lini produksi yang lain dan memastikan produksi barang-barang terus berlanjut. Sangat bersyukur kepada mereka. Sungguh banyak hal yang sangat menyentuh di malam itu juga. Demi melakukan rute memasuki Pakistan, para relawan dari luar negeri, Yordania dan Turki juga memberikan dukungannya. Begitu juga dari Hong Kong dan negara lainnya. Narator, Churchy telah menghubungi pemerintah setempat dengan berbagai cara, berkomunikasi aktif terkait bantuan bencana dalam 10 hari. Tim tanggap darurat dan tim medis gelombang pertama akan berangkat terlebih dahulu ke lokasi bencana, mengadakan baksos kesehatan dan pembagian bantuan, dilanjutkan dengan pendampingan lanjutan hingga 1 bulan. Total terdapat 2 kali bantuan medis yang diberikan, membawa manfaat bagi lebih dari 2.300 orang yang jatuh sakit atau terluka, menyalurkan lebih dari 12.000 selimut dan lebih dari 1.300 buah tenda. Selanjutnya, pada masa-masa terdingin di musim dingin, sesuai kebutuhan warga setempat, menyalurkan lembaran seng yang digunakan untuk membangun atap rumah. Ceramah Master, gambar latar belakang tanggal 2 Februari 2006. Pada pertemuan pagi relawan, warga setempat, Tuan Hu, dia adalah komite yang beragama Islam. Dia juga datang ke Pakistan untuk memberikan bantuan dan memikul tanggung jawab yang sangat berat. Chen Chiuhua bekerja di Yordania. Pakistan adalah tempat lahir salah seorang putri mereka. Karena itu, Raja Yordania
Di dalam istana, masalah ini sangatlah penting, maka selain Tuan Chen juga ada Tuan Hu. Kedua belah pihak bersatu padu untuk mendedikasikan diri di Pakistan. Untuk melanjutkan misi kita di sana yang selesai benar-benar sangat bersyukur. Demikianlah misi amal kita menjangkau dunia internasional, membahas tentang tempat itu sejauh mata memandang. Yang terlihat hanyalah hamparan salju, karena tempat itu merupakan daerah yang terkena dampak bencana serius. Tidak ada tempat bernaung di sana, hanya mengandalkan tenda-tenda yang tipis. Apalagi jenis salju yang di kawasan tenda bukan hanya turun salju, tetapi juga sering turun hujan. Karena itu, seorang hakim agama setempat meminta beberapa lembar seng kepada kita. Maka saya berpikir, bagaimana kita bisa memberikan mereka tempat bernaung yang nyaman bagi mereka meskipun tenda ini sudah didirikan? Sebenarnya bagian dalamnya penuh dengan air karena bersentuhan langsung dengan tanah. Demikian juga mereka tidak bisa duduk dan juga tidur. Bagaimana mereka menggunakan lembaran seng untuk membangun tembok? Tuan Hu menawarkan diri untuk pergi ke sana untuk mengajari mereka. Apa yang akan mereka lakukan dengan lembaran seng ini? Kita melihat beberapa tempat, ada sebagian rumah yang berdekatan dengan tebing. Rumah mereka dibangun di lereng gunung dan sisi lainnya adalah tumpukan batu-batu. Kemudian di atas ditutup dengan lembaran seng. Sebagian orang telah memulai membangun rumah, tetapi mereka masih kurang lembaran seng untuk atap rumahnya. Benar-benar sungguh kasihan. Orang-orang yang menderita ini, bagaimana penderitaan mereka? Kita juga tidak sepenuhnya memahami penderitaan mereka. Kita juga tidak dapat mengulurkan tangan secara langsung kepada mereka. Oleh karena itu, ketika satu tangan bergerak, maka ribuan tangan ikut bergerak. Ketika satu mata memandang, maka ribuan mata ikut memandang. Kita perlu menempatkan bodhisatwa seperti mereka di seluruh dunia, tanpa memandang agama dan ras. Jika bisa demikian, barulah dunia ini yang penuh derita bisa menjadi dunia yang penuh makhluk berkesadaran. Gambar latar belakang tanggal 28 Desember 2004. Pada acara pemberkahan akhir tahun wilayah utara, Master sering berkata kepada semua orang, entah mengapa selalu merasa tidak ada cukup waktu lagi. Karena untuk menyucikan hati manusia, bagaimana membangkitkan cinta kasih setiap orang selalu merasa tidak ada cukup waktu lagi. Tetapi segalanya tergantung orang dan masalah, sehingga sekarang harus bagaimana menenteramkan bumi ini, bagaimana memperbaiki kondisi iklim ini. Master sering berkata kepada semua orang, kita manusia berusaha semaksimal mungkin, selebihnya tergantung menunggu hasilnya. Sebenarnya kalimat ini adalah hukum sebab akibat. Manusia berusaha semaksimal mungkin adalah benih, menunggu hasilnya adalah buah. Jika kita setiap orang menaburkan benih yang bajik, melakukan kebajikan, berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, serta berpegang pada moralitas, secara alami siklus iklim akan selaras dan bersahabat. Saudara sekalian, bencana yang terjadi di dunia ini, setiap orang bertanggung jawab. Walaupun ada begitu banyak negara yang berjarak jauh dari kita, tetapi kita hendaknya turut bersumbangsi melakukan bagian kita.